Aula sekolah yang biasanya riuh mendadak hening. Sorotan lampu panggung menimpa mimbar, tempat kepala sekolah berdiri tegak. Suasana tegang menyelimuti para siswa. Wajah mereka terpaku pada pengumuman yang akan datang. Sebagian berbisik cemas, sebagian menanti dengan gelisah. Bayu duduk di barisan tengah, jantungnya berdegup tak karuan. Suara kepala sekolah bergema, memanggil nama Bayu. Seketika, pandangan ratusan pasang mata menoleh ke arahnya, menusuk seperti jarum es. Bayu merasa darahnya berdesir dingin, wajahnya memerah padam. Ia berdiri perlahan, langkahnya terasa berat seolah menopang beban gunung. Rasa malu mulai menjalari setiap inci tubuhnya. Di depan mimbar, Pak Hardi, guru disiplin yang disegani sekaligus ditakuti, menatap Bayu tajam. Bayu Prasetya, suaranya menggelegar. Kami menemukan bukti kecurangan massal pada ujian akhir semester. Kamu adalah dalang di baliknya. Tuduhan itu seperti tamparan keras di wajah Bayu, menggema di seluruh aula. Bisik-bisik langsung merebak, berubah menjadi gumaman tak percaya. Beberapa teman yang dulunya akrab, kini menatapnya dengan pandangan meragukan, bahkan mencemooh. Bayu menunduk, menggenggam erat tangannya. Ia ingin berteriak, membantah keras, namun suaranya tertahan di tenggorokan, lumpuh oleh rasa malu dan amarah. Pak Hardi menunjukkan selembar kertas, mengklaimnya sebagai bukti tak terbantahkan. Bayu tahu itu rekayasa, jebakan yang tak pernah ia sangka. Matanya berkaca-kaca, namun ia berusaha menahan tangis. Udara di sekitarnya terasa sesak, seolah ingin merumuhkan dirinya. Pandangan kepala sekolah dan para guru lain memojokkan Bayu. Mereka seolah telah memutuskan vonis sebelum mendengar pembelaan. Rasa tertindas menguasai dirinya, membuat Bayu merasa sangat kecil dan tak berdaya di hadapan otoritas yang kejam dan tak adil ini. Beberapa siswa di barisan belakang mulai tertawa kecil. Suara tawa itu seperti belati yang menusuk. Bayu merasakan kepalanya pening, pikirannya kalut. Ini adalah kehinaan terbesar dalam hidupnya, terpampang jelas di depan ratusan pasang mata yang menghakiminya. Dengan hati hancur, Bayu dipaksa menandatangani surat pernyataan. Tangannya gemetar hebat, namun ia tak punya pilihan. Setiap goresan pena adalah pengakuan palsu yang merenggut kehormatannya. Aula terasa berputar, seolah ingin menelannya hidup-hidup. Bayu berlari keluar aula, menembus kerumunan siswa yang mulai bubar. Ia mendengar bisikan-bisikan mengejek di belakangnya, namun ia tak peduli. Air mata yang sejak tadi tertahan, kini tumpah ruah, mengalir deras di pipinya. Rasa sakit itu tak tertahankan. Di kamarnya yang sederhana, Bayu meringkuk di sudut, menahan isak tangis. Pikirannya dipenuhi gambaran wajah-wajah mencemooh dan tuduhan Pak Hardi yang melukai. Dadanya terasa kosong, seperti ada lubang menganga di sana. Ini bukan akhir, ini adalah awal dari kemarahan yang membara. Minggu-minggu berlalu, Bayu menghabiskan sore di perpustakaan sekolah yang sepi, bukan untuk mengerjakan tugas, melainkan menyelami buku-buku fisika dan matematika tingkat lanjut. Tangannya mencatat rumus-rumus rumit, matanya memancarkan ketekunan yang baru. Rasa malu itu kini berganti menjadi motivasi. Malam harinya, di meja belajarnya yang reyot, Bayu ditemani cahaya lampu pijar yang redup. Tumpukan buku dan kertas coretan berserakan. Ia tak lagi belajar untuk sekedar nilai, tapi untuk memahami setiap konsep hingga akarnya. Ada gairah baru yang menyala di dalam dirinya, dorongan untuk membuktikan. Bayu menemukan soal-soal olimpiade lama yang terkenal sulit, bahkan di kalangan guru. Ia menghabiskan berjam-jam mencoba memecahkannya, seringkali hingga dini hari. Frustrasi terkadang melanda, namun setiap kali berhasil, kepuasan itu memupuk benih kepercayaan diri.
Suatu sore, Mita, teman lama Bayu yang selalu diam-diam mempercayainya, melihat Bayu terpaku pada sebuah teorema fisika yang rumit. Ia mendekat perlahan, menawarkan buku referensi. Senyum tipis mengembang di bibir Mita, seolah tahu ada sesuatu yang berbeda pada Bayu. Mita seringkali menemani Bayu di perpustakaan, meski hanya membaca buku lain. Kehadirannya memberi Bayu sedikit kehangatan, seolah ada seseorang yang masih melihatnya lebih dari sekadar anak curang. Dukungan tak bersuara itu memberinya kekuatan untuk terus melangkah. Bayu mulai mengamati jadwal lomba-lomba sains tingkat provinsi. Matanya tertuju pada kategori fisika terapan, bidang yang paling ia dalami. Sebuah rencana perlahan terbentuk di benaknya, bukan lagi tentang balas dendam kasar, melainkan tentang pembuktian diri yang tak terbantahkan. Ia mulai membuat simulasi dan eksperimen sederhana di rumah, memanfaatkan barang-barang bekas. Tangannya cekatan, otaknya merangkai ide-ide brilian. Ada kepuasan dalam setiap keberhasilan kecil, seolah ia sedang membangun fondasi pembalasan yang elegan. Di sekolah, Bayu tetap menjadi objek bisik-bisik, namun ia tak lagi menunduk. Pandangannya lurus, seolah ia memiliki rahasia besar yang siap meledak. Ia mengabaikan tatapan meremehkan Pak Hardi dan siswa lain, fokus pada tujuan yang kini jelas di benaknya. Ada hari-hari ketika ia merasa sangat lelah dan ingin menyerah, teringat lagi pada kehinaan di aula. Namun, ingatan itu justru membakar semangatnya. Ia membayangkan momen ketika semua mata akan melihatnya dengan pandangan berbeda, pandangan kagum, bukan cemooh. Bayu berdiri di depan cermin tua kamarnya. Wajahnya yang dulu pucat kini terlihat lebih bertekad. Matanya memancarkan cahaya dingin yang tenang. Sebuah senyum tipis, penuh keyakinan, terukir di bibirnya. Ia sudah siap untuk kejutan yang akan mengguncang sekolah. Pengumuman lomba fisika terapan tingkat provinsi diselenggarakan di aula sekolah. Suasana tegang menyelimuti. Pak Hardi berdiri di sudut ruangan, menyilangkan tangan, mengawasi para peserta dengan pandangan sinis, terutama ketika melihat Bayu mendaftar. Giliran Bayu tiba. Ia melangkah ke depan panggung, membawa perangkat sederhana hasil modifikasinya. Aula yang tadinya ramai bisik-bisik mendadak hening. Bayu menarik napas dalam, sorot matanya tajam dan tenang, menatap ke arah juri. Dengan suara jelas dan percaya diri, Bayu menjelaskan prinsip kerjanya. Ia memaparkan solusi inovatif untuk masalah energi terbarukan, menjelaskan setiap rumus dan konsep dengan fasih. Para juri, termasuk beberapa profesor universitas, mengangguk kagum. Pak Hardi yang tadinya sinis, kini mulai menunjukkan ekspresi kaget. Matanya membelalak tak percaya ketika Bayu dengan mudah memecahkan tantangan fisika kompleks yang diajukan juri. Bahkan beberapa di antaranya belum pernah diajarkan di sekolah. Bayu menyelesaikan presentasinya. Ia menatap lurus ke arah Pak Hardi, senyum tipis mengembang di bibirnya. Tatapan itu bukan tatapan dendam, melainkan tatapan kemenangan yang tenang. Pak Hardi seketika menunduk, tak mampu membalas tatapan Bayu. Para juri berdiskusi sengit, terdengar gumaman pujian. Suasana penuh antisipasi. Bayu berdiri tegak, dadanya membusung bangga. Ia tahu kerja kerasnya takkan sia-sia. Kebenaran perlahan mulai menampakkan diri. Kepala juri maju ke podium. Suasana hening mencekam. Kemudian suara juri menggelegar. Pemenang Lomba Fisika Terapan Tingkat Provinsi adalah Bayu Prasetya. Bayu Prasetya. Sorak-sorai meledak. Sebagian besar siswa terkejut, namun ada gurat kekaguman di wajah mereka. Mita melompat kegirangan, matanya berkaca-kaca bangga. Ia berlari memeluk Bayu, bisikan, "Aku tahu kamu bisa."
Terdengar jelas, Bayu membalas pelukannya, perasaan lega membanjiri dirinya, kebahagiaan yang tak terlukiskan. Pak Hardi berdiri terpaku di sudut aula, wajahnya pucat. Kebenaran menamparnya telak. Anak yang dulu ia tuduh curang, kini berdiri di atas podium, diakui kecerdasannya. Ia merasa malu, terhina oleh prestise Bayu yang tak terbantahkan. Bayu menerima piagam dan medali. Ia mengangkatnya tinggi-tinggi. Senyumnya kini lepas dan tulus. Ia menatap ke seluruh aula. Pada wajah-wajah yang dulu mencemooh, kini terpana. Ini bukan sekadar kemenangan. Ini adalah pemulihan harga diri. Balas dendam terbaik adalah menjadi lebih baik.